Halo teman-teman semua, saya Cindy Indrina Siti, nomor 11 dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan membahas beberapa soal bab reproduksi sel yang saya ambil dari soal-soal UN dan SBMPTN beberapa tahun lalu. Disimak ya. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Perhatikan proses tahapan pembelahan sel berikut ini. Tahapan di bawah ini merupakan tahapan pembelahan pada proses profase 1 meiosis dan berlangsung pada beberapa subfase, yaitu 1 pakitan, 2 diakinesis, 3 diploten, 4 leptoten, 5 zigoten. Pertanyaannya, manakah urutan yang benar dari proses profase 1 meiosis? A. 41532, B. 45321, C. 43215, D. 42315, atau E. 45132. Lalu pembahasannya adalah berikut ini. Karena yang ditanyakan adalah urutan tahapan profase 1, maka pembahasannya yaitu 1 adalah leptoten, yaitu tahapan terjadinya penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar. Kedua, zigoten, yaitu tahapan terjadinya tiap kromosom homolog berpasangan membentuk struktur bivalen yang dinamakan sinapsis. Ketiga, pakiten, yaitu tahapan terjadinya penampakan visual pertama kalinya struktur tetrat. Keempat, diploten, yaitu tahapan terjadinya penampakan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut kiasma. Terakhir, diakinesis, yaitu terjadinya perpindahan kiasma bergeser ke ujung kromosom. Tiap kromatid anggota tetrat semakin pendek, menebal, dan bergerak ke arah bidang ekuator sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang. Lalu mikrotubulus atau benang spindel yang keluar dari sentriol semakin memanjang dan menempel pada kinetokor. Berikut bisa dilihat gambar dari tahapan profase 1. Dimulai dari leptoten, kemudian zigoten, kemudian pakiten, kemudian diploten, dan terakhir diakinesis. Maka jawaban dari soal nomor 1 adalah E. 45132, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Selanjutnya soal nomor 2. Pada pembelahan meiosis terjadi peristiwa berikut. Pemisahan kromatid yang membentuk kromosom, gerakan kromatid ke kutub-kutub yang letaknya berlawanan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahap A. Metafase 1, B. Telofase 1, C. Anafase 1, D. Metafase 2, E. Anafase 2. Mari kita bahas. Peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan terjadi pada tahap anafase 2, yaitu seluruh isi sel dan benang-benang spindel dari gelendang bertambah panjang. Bersama dengan itu, sentromer membelah menjadi 2, dan kromatid yang berpasangan saling berpisah dan masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi jawabannya adalah E. Anafase 2. Karena peristiwa tersebut terjadi pada tahap anafase 2. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Label yang benar dari gambar spermatogenesis di samping adalah Mari kita bahas. Label nomor 1 adalah spermatogonium diploid. Label nomor 2 adalah spermatosit primer diploid menjadi label nomor 3, 2 spermatosit 2 haploid, nomor 4, 4 spermatid haploid, dan nomor 5, 4 spermatozoid. Sehingga jawaban dari soal nomor 3 adalah A. 1 spermatogonium, 4 spermatid. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 4. Peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1 adalah A. Membelahnya sentromer menjadi 2, B. Meleburnya dinding inti, C. Membentuknya benang-benang kromatin, D. Bergantinya kromatid ke arah kutub, E. Berkumpulnya kromosom di bidang ekuator. Untuk menjawab soal nomor 4, mari kita lihat urutan tahap profase. Untuk tahap profase, pada pembelahan mitosis maupun meiosis 1 dan 2, urutannya sama, yaitu pertama, kromatin memendek menebal menjadi kromosom. Lalu, sentrosom membelah jadi 2 sentriol, yang masing-masing sentriolnya pergi ke kutub, bukan kromosomnya yang ke kutub. Lalu, membran inti hilang, dan anak inti hilang.
lalu kromosom tersusun berantakan, dan fase terpanjang dari reproduksi sel sehingga energi yang diperlukan terbesar. Jadi setelah mengetahui apa saja urutan tahap profase, dapat kita jawab peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1 adalah C. Terbentuknya benang-benang kromatin. Lalu soal nomor 5. Berikut ini adalah beberapa gambaran tentang tahapan pembelahan sel. 1. Satu sel induk menghasilkan 2 sel anak. 2. Jumlah kromosom sel anak separuh dari kromosom sel induk. 3. Terjadi 2 kali pembelahan tanpa diselingi interfase. 4. Hanya 1 kali pembelahan yang diawali oleh interfase. 5. Terjadi pada sel soma. 6. Untuk pertumbuhan dan regenerasi sel serta reproduksi aseksual. Pertanyaannya yaitu, pernyataan yang paling benar berkaitan dengan pembelahan mitosis ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 6, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 4, 5, dan 6. Sekarang kita lihat pada tabel perbandingan pembelahan mitosis dan meiosis berikut ini. Pada pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik, sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel gonad. Pada pembelahan mitosis, 1 sel induk menjadi 2 sel anak diploid, sedangkan pada pembelahan meiosis, 1 sel induk menjadi 4 sel anak haploid. Pada pembelahan mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada pembelahan meiosis, jumlah kromosom sel anak setengah jumlah kromosom sel induk. Pada pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan, regenerasi sel, dan perkembangbiakan aseksual, sedangkan pada pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel kelamin. Pada pembelahan mitosis, tahapan pembelahannya ada interfase, profase, anafase, dan telofase, sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi dalam 2 tahap. Tahapan kedua tanpa diawali interfase. Pada pembelahan mitosis, sel anak mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel induk, sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak tidak mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel induk.